Syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat-Nya pada pagi hari ini kita dapat berkumpul dalam acara workshop asistensi perencanaan pembangunan daerah berbasis SIPD wilayah 4 Denpasar 29 Oktober 2025. Baik Bapak Ibu hadir berbasis SIPD wilayah 4 Nusa Tenggara, Maluku dan Papua segera dimulai. Hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Partisipasi masyarakat dan informasi pembangunan daerah Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri. Kemudian narasumber kita selanjutnya adalah Ibu Retna Wulandari STMSC. Beliau Direktur Pembangunan Indonesia Timur, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Bappenas yang telah bergabung secara online. Selamat siang Ibu, Assalamualaikum. Apakah suara kami terdengar jelas? Siap, terima kasih Ibu. Kemudian selanjutnya, narasumber kita selanjutnya, Kepala Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Bapeda Kabupaten Manggarai, Bapak Yohanes Audatus Rodiquest SIP MPA. Dan acara ini akan dipandu oleh Bapak Hans Budi Setiawan selaku Perencana Ahli Muda Subdit Wilayah 4 Direktorat PEIPD. Kami undang narasumber dan juga moderator untuk naik ke atas panggung. Bapak dan Ibu, kita berikan sambutan yang meriah untuk narasumber dan juga moderator di sesi pertama kali ini. Baik, terima kasih Ibu pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi kayaknya banyak yang belum minum kopi. Tadi saya sudah ambil teh, jadi sudah sedikit bergairah paling tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudah kurang lebih 90.000 orang dari 100.000. Baik, Bapak Ibu sekalian, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pada sesi diskusi panel pertama pada siang hari ini, tadi sudah disebutkan oleh pembawa acara, narasumber kita. Di tengah kita sudah hadir Pak Randy dan Pak Yohanes. Mari berikan aplaus Bapak Ibu sekalian. Kemudian di ruang Zoom telah bergabung Ibu Direktur Pembangunan Indonesia Timur, Ibu Ika Retna Wulandari STMSC. Bapak Ibu sekalian, diskusi panel pada siang hari ini temanya ada 3 Bapak Ibu sekalian, yang nanti para narasumber akan menyampaikan materinya paling lambat kurang lebih 30 menit Pak, mohon izin.
Jadi yang pertama mungkin kami berikan kesempatan kepada Ibu Direktur untuk menyampaikan materi dengan tema harmonisasi kebijakan perencanaan pembangunan yang mendukung Asta Cita. Waktu dan kesempatan kami berikan kepada Ibu Direktur. Berikan kesempatan kepada Bapak Yohanes Audatus Rodriguez, SIPM PA, Kepala Bidang PPEPD Bapeda Kabupaten Manggarai. Jadi Bapak Ibu sebelumnya mari berikan aplaus untuk Pak Yohanes Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Waktu kami berikan kepada Pak Yohanes kurang lebih 30 menit Pak. Kami persilakan Bapak. Baik, terima kasih Bapak Moderator untuk kesempatan yang diberikan. Terima kasih, ini sebuah kehormatan bagi saya pribadi dan juga pemerintah Kabupaten Manggarai dalam hal ini. Kemarin kami diminta secara khusus untuk menjadi narasumber daerah, mewakili daerah untuk bisa membicarakan beberapa hal terkait bagaimana SIPD membantu menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah di kabupaten kota. Nah, pada hari ini Bapak Ibu izin Bapak Ibu pejabat dari Kemendagri, Ibu Direktur dari Bappenas tadi, Bapak Ibu, seizin Bapak Ibu semua yang hadir di sini, kami ingin menyampaikan hal-hal yang terkait dengan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Manggarai. Hal-hal yang nanti akan saya sampaikan mungkin adalah hal yang sudah kita alami dari sekian tahun ini sampai dengan per detik ini, mungkin ada yang masih mengerjakan sesuatu di SIPD. Tetapi saya datang dengan angle yang lebih khusus dari Kabupaten Manggarai. Jadi beberapa hal yang akan kami sampaikan di sini mungkin agak sedikit unik versi Manggarai dan mungkin menjadi pembelajaran baik untuk beberapa rekan dari kabupaten kota yang lain. Baik, judul presentasi kami pagi ini, satu data, satu sistem, satu arah, transformasi dokumen perencanaan daerah Manggarai berbasis SIPD. Pertama, kenapa saya harus mengatakan satu data, satu sistem, satu arah? Sebelum masuk ke 2024, pada dokumen perencanaan 5 tahun sebelumnya, 2021 sampai 2026, itu merupakan pelaksanaan dari RPJPD 2020, 2025, 2025 yang terakhir, di mana seluruh datanya tidak tersistem. Itu yang pertama. Kondisi itulah yang membuat penyusunan RPJMD kami di masa yang lalu semacam terputus di tengah jalan. Lebih banyak manualnya, sehingga pada saat penyusunan RPJMD 2021-2026 sepertinya segala sesuatu menjadi baru. Manggarai dalam perjalanan perencanaan itu, penyusunan itu, tidak pernah menggunakan satupun aplikasi yang terdokumentasi dengan baik. Sehingga ini memiliki dampak pada bagaimana kemudian kami menyusun dokumen RPJMD di tahap berikutnya karena tidak tersistem dengan baik. Evaluasi menjadi sulit, menjadi rumit, butuh waktu yang lama, dan ini memperpanjang proses berikutnya. Inilah kelemahan dari sistem manual yang sudah dilakukan dan sudah kami alami. Berikutnya ketika masuk dalam era tahun 2024, saya pikir kita semua satu Indonesia percaya dan yakin kita semua mengalaminya. Kami merasakan menjadi generasi yang spesial menurut saya. Generasi di Bapperida, di perangkat daerah, perencana, di tahun 2024, itu menjadi sesuatu yang spesial karena pada saat yang sama, kami semua harus menyusun RPJPD. Itu dokumen 20 tahunan. Tidak semua orang punya kemampuan itu. Tidak semua orang pernah mendapat pelatihan itu. Itu konteks daerah. Dan tidak ada yang bisa memberitahu kita bahwa begini loh caranya, ini loh tahapannya. Nah, harapan kita waktu itu adalah mengikuti segala macam jadwal Zoom meeting dari Kemendagri tentu saja, dari Bappenas juga, hanya untuk melihat benang merah dari semua ini apa yang dicita-citakan. Kata Indonesia Emas muncul. Bagaimana menurunkan kemiskinan, mengurangi ketimpangan, kata-kata semacam itu yang awal didengar. Lalu kemudian tersusunlah dokumen itu dan terima kasih sekali karena RPJPD bisa kemudian masuk dalam sebuah sistem. Ini sangat membantu. Kenapa membantu? Karena 20 tahun dari sekarang di 2024, di 2044 penyusunan RPJPD berikutnya,
rekan-rekan di kabupaten kota, terutama rekan-rekan di Kabupaten Manggarai, generasi yang hari ini hanya mendengar diskusi kita hari ini, akan memiliki catatan, rekaman. Ini dulu penyusunannya. Mimpi menuju Manggarai yang menuju Indonesia Emas itu seperti apa 20 tahun lalu. Apa-apa yang kita sudah capai. Inilah bagian penting dari satu sistem tadi itu. Kemudian kita maju ke bagaimana satu sistem ini juga mampu menjangkau RPJMD dan Renstra. Perlu kami ceritakan juga Bapak Ibu bahwa Kabupaten Manggarai baru melakukan atau membuat semuanya dalam satu sistem terintegrasi untuk RPJMD dan Renstra sejak RPJMD 2025-2029. Itu kondisi dasar Kabupaten Manggarai. Sehingga kami begitu percaya diri bahwa semua target pembangunan yang sudah tersinkronisasi di SIPD ini dari RPJMN, RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur, sampai kemudian di RPJMD Manggarai, kami merasakan bahwa ada keyakinan yang cukup bahwa semua indikator pembangunan sudah saling mendukung. Ada sinkronisasinya sampai ke daerah. Ada sumbangan dari Kabupaten Manggarai bagi pencapaian laju pertumbuhan ekonomi di regional NTT dan juga ke nasional yang tersistem dengan baik sehingga memudahkan evaluasi di kemudian hari. Itu yang kami syukuri dari sistem ini. Nah, dari semua proses itu sepanjang 2024 seluruh perencana pembangunan di daerah, analis perencana, dari satu regulasi ke regulasi yang lain, saya masih ingat Inmen 1 tentang RPJPD, Inmen 2 2025 tentang RPJMD, seluruhnya mengatakan paling lambat tanggal sekian, paling lambat tanggal sekian, semuanya seperti itu. Dan harus terdokumentasi di SIPD. Itu semacam pistol yang ditodong di setiap kepala teman-teman perencana. Harus bekerja cepat. Dalam kondisi Manggarai di NTT, dengan infrastruktur yang masih belum memadai, sinyal internet yang juga lemot, pekerjaan yang paling lambat itu menjadi makin lama, menjadi makin rumit. Butuh effort yang tinggi untuk sampai ke tahapan yang sesuai dengan standarnya, timeline Kemendagri-nya. Itu perjuangan yang lumayan berat sehingga ketika kami sampai di penetapan RPJMD 19 Agustus yang lalu dan juga Renstra September kemarin, kami merasa ada kepuasan karena seluruh effort yang sudah dilakukan sepanjang hampir 2 tahun ini berhasil dipenuhi, terutama juga di invalidatanya. Nah, yang paling kami ingin soroti dalam seluruh sistem ini, yang pertama tadi Pak next di program penyusunan dokumen SIPD, di RPJPD, izin kami harus melaporkan secara jujur, Ibu, Bapak Ibu yang dari SIPD di Bina Bangda, beberapa indikator pembangunan IUP itu, 45 IUP itu tidak seluruhnya tercover di RPJPD Manggarai. Ada banyak sekali indikator yang tidak punya baseline di Manggarai. Ketika mencari proksinya pun, kami juga merasakan bahwa proksinya itu tidak cukup kuat untuk mengukur apa yang dikehendaki oleh nasional. Contoh kita bicara tentang penurunan intensitas gas rumah kaca yang oleh kami semua merasa kami belum mampu untuk mengukurnya. Entah siapa yang nanti akan mengukurnya sehingga tidak akan menyulitkan pada saat evaluasi di kemudian hari. Ini tantangannya. Sehingga saat itu atas arahan dari Provinsi NTT, ada rekan dari Provinsi NTT di ruangan ini menyarankan untuk menggunakan saja indikator indeks kualitas lingkungan hidup. Dan itu yang dilakukan. Berikutnya, ada hal yang juga sedikit tricky di sini terkait penyusunan RPJMD. Pada saat yang bersamaan baru pernah terjadi bahwa kami mengalami penyusunan RPJMD secara simultan baik provinsi maupun daerah. Bagian ini secara manual mungkin bisa dilakukan, tetapi ketika yang manual itu dilakukan di atas sistem, di SIPD, pekerjaan itu menjadi sangat rumit dan bolak-balik. Kami harus nguping ke provinsi, tahapan mereka sudah sampai mana. Catatan konsultasi manual mereka, RPJMD provinsi ke Kemendagri, apa saja catatannya. Sehingga itu akan mengubah dokumen kami di daerah, di Kabupaten Manggarai. Begitu seterusnya. Indikator apa yang berubah? Kerjaan manual ke sistem. Dan ini butuh effort, butuh ketelitian yang lumayan berat. Saya pikir rekan-rekan dari kabupaten kota, dari
3 wilayah di wilayah 4 ini juga sangat merasakan ini. Lalu kemudian di penyusunan Renstra. Renstra 2025-2029 ini juga sesuatu yang ya, butuh ketelitian yang sangat serius. Awalnya ketika kita melihat atau membaca, memahami Permendagri 86 2017 tata cara penyusunan Dokrenda ini, Renstra mengacu kepada RPJMD, itu semangatnya. Praktiknya yang kami alami, RPJMD melihat Renstra, terutama pada saat kita memilih program. Ada banyak hal dalam tantangan kita dalam penyusunan RPJMD yang kemarin adalah program yang sudah disepakati, yang sudah ada berita acaranya di setiap level itu, Musrenbang Cup misalnya, daftar program perangkat daerah sesuai urusan. Yang terjadi kemudian adalah karena hasil pemutakhiran, program tertentu itu diblok untuk daerah tertentu di Indonesia. Dan ini baru kami sadari ketika melakukan pekerjaan di atas ICPD. Jadi ada gap antara manual dengan ICPD. Jadi Bapak Ibu kalau ada yang masih di manual saat ini, berhati-hati ketika masuk ke ICPD, Renstra, karena di sana sub kegiatan di Renstra itu bukan untuk Bapak Ibu. Ada banyak sub-sub kegiatan yang hanya khusus untuk Papua, Bali, DKI Jakarta. Tidak untuk wilayah seperti Manggarai. Saya kasih contoh, program untuk sertifikasi koperasi yang kita tahu sedang masif hari-hari ini, pembentukan koperasi merah putih sesuai yang dikatakan oleh tadi Ibu Direktur. Program prioritas nasional. Lalu kita melihat bahwa memang setiap koperasi supaya berjalan baik, supaya memiliki kredibilitas, maka harus dibentuklah badan hukumnya. Diurus. Dan itu dilakukan oleh Dinas Koperasi. Tapi apa yang terjadi ketika sub kegiatan itu diambil, secara program sudah bisa masuk di RPJMD, sudah dibahas, menjadi bagian dari penyelesaian permasalahan pembangunan, tetapi kemudian begitu masuk di sistem, program itu tidak terlihat untuk kabupaten kota kita. Ini menjadi tantangannya, sehingga secara normatif kita bisa pahami berita acara Musrenbang Cup itu ketika nanti misalnya direview oleh inspektorat, terjadi inkonsistensi. Lampiran 1 Musrenbang RPJMD itu daftar hadir. Lampiran 2 program perangkat daerah yang disepakati. Ketika nanti direview oleh inspektorat akan mengatakan, loh ini loh daftar program Bapak Ibu. Tetapi begitu muncul di RPJMD, rancangan akhir, hilang dia. Kenapa hilang? Karena kita kerjanya sudah bukan lagi Renstra mengikuti RPJMD by system, tetapi RPJMD melirik ke Renstra. Itu yang terjadi. Real life-nya seperti itu. Nah, dalam konteks itu, maka yang kita lakukan, ini mungkin sedikit sharing praktik baiknya, kalau ini menjadi praktik baik. Yang kami lakukan di Manggarai adalah, kami mengejar Renstra sampai selesai. Kami setiap urusan. Apa masalah pokok, masalah akar masalahnya. Selesaikan memang. Sehingga dengan cara itu, RPJMD bisa selesai juga. Indikator-indikator outcome bisa diselesaikan juga, sehingga itu akan membuat bab 5 dari RPJMD bisa cepat selesai, sehingga tahapan RPJMD bisa menuju ke rancangan akhir. Itu kira-kira yang kami lakukan di tingkat antara RPJMD dan Renstra. Dari seluruh sistem ini yang ingin kami lihat, ketika pola kerja sudah dibangun di SIPD dalam penyusunan Dokrenda ini, mulai dari RPJMD dan kemudian Renstra, dan yang terakhir kemarin adalah RKPD 2026, kami merasakan bahwa ada 2 tantangan utama. Bagaimana cara kita mempercepat melakukan segala sesuatunya secara digital ini. Yang pertama, kelemahan pertama adalah sistem SIPD. Jujur memang Bapak Ibu dari Kemendagri, sistem ini sangat bagus. Sudah sangat bagi kita semua yang suka analisis barang-barang ini, di dashboard dan seterusnya, bagus sekali aplikasi ini. Tetapi dalam konteks tertentu membuat rumit, pusing kepalanya banyak. Dan pusing kepala yang seperti apa sistem ini nanti saya akan tampilkan di sini, semua keluh kesah rekan-rekan perencana pengguna ICPD.
yang mungkin menjadi masukan berarti bagi Kemendagri, bagi para pengembang SIPD ini untuk semua modulnya, untuk bisa berpikir di ujung sana di seluruh Indonesia ini ada ribuan user SIPD, mohon aplikasi ini lebih ramah ke mereka di ujung sana. Itu kira-kira. Ada banyak pekerjaan di tengah jalan, ada banyak hal yang kita lakukan, tetapi waktu yang kita lakukan di atas SIPD sepertinya lebih banyak dari waktu yang kita lakukan untuk pekerjaan yang lain. Itu dampak dari ini. Lalu ada masalah yang lain memang, SIPD setahu kami, saya belum paham dengan beberapa Pemda lain di wilayah 4 ini, apakah ada pelatihan SIPD yang terjadwal reguler. Bagi kami di Pemkab Manggarai, karena semua pelatihan dan seterusnya sudah sangat jarang dilakukan karena kapasitas fiskal tadi itu. Jadi kebijakan belanja oleh TAPD, semua belanja terkait kajian, semua belanja pembelian aplikasi, semua belanja pelatihan-pelatihan, rapat-rapat semuanya dikurangi, perjalanan dinas semuanya dikurangi. Hari ini saya hadir di sini juga sendiri, tanpa ditemani oleh rekan Kominfo yang diharapkan hari, itu juga bagian dari kebijakan belanja TAPD Kabupaten Manggarai. Jadi kami kurangi semua itu. Dan cara kami belajar SIPD ini, mengetahui modul-modulnya, hanya berdasarkan YouTube beberapa teman di konten YouTube itu. Terima kasih untuk beberapa teman perencana di kabupaten kota lain di Indonesia ini yang sering mengupload hal-hal yang aktual, yang relate dengan pekerjaan perencana. Itu sangat berharga. Luar biasa, teruslah begitu, karena di bagian lain di Indonesia ini kita tidak punya belanja untuk pelatihan, konten-konten seperti itu lebih berarti. Itu kira-kira. Berikutnya terkait beberapa keluhan di sini, saya highlight saja beberapa yang masuk. Ini saya khusus capture dari WA perencana. Jadi Bapak Ibu dari Kemendagri mau nanti baca saja. Ini kebiasaan kami di Musrenbang Desa, Kelurahan, Kecamatan, Pak. Jadi apapun yang disuarakan masyarakat, ukir dan seterusnya, diikuti saja lurus-lurus. Bahasa mereka lebih mencerminkan masalah yang sebenarnya. Tapi saya ingin highlight beberapa. SIPD error atau melambat di saat genting. Kenapa genting? Biasanya semua kita di daerah Pemkab sangat patuh terhadap Permendagri loh Pak. Apapun aturannya, bulan sekian, minggu sekian harus dikejar. Maka dikejar. Pada saat dikejar, SIPD-nya melambat. Cuma dalam hati berpikir, ya benar, seluruh Indonesia lagi menginput ini. Lagi ratusan ribu user di dalamnya. Nah, oleh karena itu mungkin ke depan kami sangat harapkan supaya mungkin ada percepatan, peningkatan kapasitas di sisi infrastruktur SIPD ini. Sehingga setiap wilayah bisa tepat waktu, penyusunan dokumennya tidak terhalang oleh segala sesuatu. Ada dari rekan Pak Hans di DP2KB Perencana dan juga Om Pice di sini yang mengajukan banyak hal. Sengaja saya menyebutkan namanya karena mereka yang paling mengetahui real life, real time, apa yang menjadi kesulitan di SIPD ini. Berikut lagi, ini beberapa capture lagi keluhan terkait SIPD. Integrasi antar sistem belum optimal. Kita percaya selama ini bahwa segala sesuatu yang kita lakukan di RPJPD, RPJMD, kemudian Renstra, itu dengan pikiran bahwa ketika nanti menyusun rencana tahunan, barang ini sudah otomatis, tanpa macam-macam yang lain lagi. Tanpa kerja manual lagi. Karena effortnya sudah terlalu banyak. Sudah terlalu lama kita lakukan di sisi dokumen yang lain. Nah, tetapi yang terjadi adalah tidak begitu. Kami terus terang nanti kalau dilihat di timeline penyusunan RKPD 2026 Pak, kami sedikit terlambat. Karena percaya bahwa sistem ini, tadi disampaikan oleh Pak di pembukaan tadi, sudah disampaikan bahwa RKPD 2026 adalah pelaksanaan RKT 1 dari RPJMD 2025-2029. Dengan pikiran itu maka kami di awal, khusus Kabupaten Manggarai, betul-betul desain bahwa RKPD 2026 baru akan kami selesaikan ketika Renstra ditetapkan. Karena rumahnya ada. Tetapi dalam perjalanan menuju ke sana, ternyata RKPD 2026 dibiarkan sendiri, tidak terkait dengan Renstranya. Ini yang sangat disesali.
Yang terjadi adalah kebiasaan kami di Pemkab Manggarai, kami menyusun RKPD itu berbasis rincian. Segala sesuatunya sudah masuk. Pokir anggota dewan sudah masuk, sudah tagging ke semua rincian belanja. Lokasi sudah ada. Tetapi karena lamanya waktu, kami menunggu integrasi antar sistem ini tidak terjadi, maka RKPD 2026 kemudian menjadi hanya setingkat atau tanpa rincian belanja, dan ini menyulitkan di PPAS saat ini. Karena antara Bapperida, Bapeda, Bapelitbangda sudah tidak terhubung lagi dengan Kuap PPAS di sini. RKA kehilangan momen penting kita mengunci komponen-komponen apa yang kemudian menunjang keberhasilan pencapaian output yang direncanakan oleh atau yang dikunci oleh Bapperida. Ini kerugiannya di RKT 1. Kami sangat serius mengurus ini karena kami berharap di awal bahwa ketika RKPD 2026 dibuat berdasarkan Renstra 2026, maka seluruh tagging baik beban indikator RPJMD tahunan maupun tagging dari seluruh prioritas nasional dan provinsi secara otomatis masuk ke RKPD, demikian pun target outputnya. Tetapi kemudian yang terjadi adalah kami harus menginput manual. Ketika menginput manual, kita sudah tahu juga resikonya akan terjadi ketidaksinkronan di proses berikutnya. Karena diinput ulang, manual lagi. Outputnya apa, outcome-nya, target, dan seterusnya. Itu kira-kira yang kami hadapi ketika berhadapan dengan masih sulitnya integrasi antar sistem ini. Beberapa highlight, ada beberapa rekan di sini yang menyampaikannya. Lalu yang berikut lagi yang sering dikeluhkan ini, troubleshooting, layanan troubleshooting dari SIPD nasional. Kami harus ceritakan ini Bapak Ibu yang menangani SIPD di Kemendagri di wilayah 4. Mohon maaf, kerjaan begitu sudah online, maka bagi kami di Pemda itu tidak ada hari libur. Senin sampai Minggu itu. Jadi berharap ketika di hari Sabtu, hari Minggu, atau di akhir pekan memang kelihatan semua rasanya sepi di Kemendagri. Ada trouble di hari-hari libur itu menjadi hari yang buruk. Akhirnya menunda ke Senin dan seterusnya. Itu kira-kira singkatnya dari keluhan bagaimana layanan yang model seperti apa yang akan dikembangkan sehingga bisa menangani seluruh Pemda ini dengan lebih baik, terutama di hari-hari di akhir pekan. Ini satu titipan sebelum nanti terakhir Pak. Satu titipan lagi khusus untuk SIPD penata usahaan ini Bapak Ibu. Ini saya benar-benar dititipi tadi bagaimana supaya ini juga disuarakan. Meskipun kita bicara soal dokumen perencanaan, tetapi bagian terpenting juga yang mempersulit rekan-rekan perencana adalah lambannya SIPD penata usahaan. Seluruh catatan, seluruh keluhan yang ada disampaikan dari bawah ini, mau nanti benar-benar dilihat Bapak Ibu dikasih obat apa begitu sehingga SIPD-nya menjadi lebih lancar. Mulai dari penyusunan RKA-nya, rencana anggaran kasnya, PPK-nya itu terlalu banyak. Contoh Dinkes, Ibu Reni, perencana dari Dinkes, dia menyampaikan semuanya. Kesulitan terbesar di situ dengan seluruh puskesmas yang ada di dalamnya, UPT di dalamnya, seluruhnya harus manual satu persatu, tidak ramah pengguna katanya untuk aplikasi ini. Masih menginginkan SIPD sebelumnya versinya untuk Dinkes. Itu kira-kira. Nanti mungkin lihat RK-nya Dinkes sebelumnya seperti apa bagusnya, mungkin perlu lihat lagi di situ. Itu kira-kira Pak. Nah, yang terakhir sebelum ini, harapan pada pemerintah pusat Pak. Ya. Kami di Manggarai merasa apapun yang dilakukan oleh pemerintah pusat, terutama digitalisasi perencanaan ini melalui SIPD, kami terima kasih sekali. Karena ini menghemat biaya tentu saja. Kami di Pemkab Manggarai tentu saja tidak akan mengembangkan atau bekerja sama dengan pihak manapun untuk misalnya hanya sekedar untuk mengejar indikator SPBE, mempunyai aplikasi sekelas SIPD itu luar biasa. Saya bersyukur sekali hari ini juga dalam rundown acara kita ada fitur yang baru yang ditunggu-tunggu sebenarnya Pak.
fitur pengendalian dan evaluasi. Karena di bagian inilah yang masih kurang dan kita kadang kurang kuat di sana, yang membuat dokumen di sisi pengendalian dan evaluasi kurang menjadi kurang dilihat ketika berhadapan dengan RKPD, APBD dan seterusnya. Padahal pengendalian dan evaluasi ini sangat penting untuk kita melihat atau mengumpulkan tahun demi tahun, triwulan demi triwulan, semester demi semester, capaian-capaian kita apa, sehingga itu akan mengubah cara pengambilan kebijakan di tingkat pimpinan daerah. Permintaan berikut juga Bapak, jika bisa, integrasi antara RPJPD, RPJMD, Renstra, perangkat daerah, ke RKPD tahunan di SIPD RI bisa secepatnya dilakukan supaya tidak menambah panjang gap, kesalahan, inkonsistensi di tingkat RKPD. Karena ketika sudah masuk di RKPD, itu berarti akan otomatis seluruhnya masuk ke APBD, Pak. Sangat riskan ketika kita hanya menyelesaikan segala sesuatunya secara rapi di tingkat Renstra, tanpa melakukan secermat itu juga di tingkat RKPD. Terutama terkait indikatornya, satuan-satuannya. Sehingga ketika ini sudah dilakukan, maka kami yakin dan percaya APBD tahunan juga akan lebih baik. Target-target nasional, tematik, dan seterusnya bisa lebih terencanakan atau lebih tercover dengan baik. Berikutnya adalah kami berharap dari SIPD Kemendagri juga bisa menyediakan dukungan teknis tahunan, dukungan teknis real time juga kepada apapun notifikasi permintaan layanan dari Kemendagri. Demikian kira-kira Bapak Ibu yang bisa kami gambarkan, yang bisa kami sampaikan dari Kabupaten Manggarai, apa yang kami lakukan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan mulai dari RPJPD, RPJMD, Renstra, dan RKPD 2026. Seluruh keluh kesahnya ada banyak yang mau disampaikan, tetapi waktu kita terbatas. Nanti bisa disampaikan dalam tanya jawab. Sekian dan terima kasih Pak. Saya kembalikan. Terima kasih Pak Yohanes. Baik, terima kasih Bapak Ibu untuk oplos-nya. Baik, beberapa catatan yang bisa kami highlight dari apa yang disampaikan oleh Pak Kabid tadi. Sebenarnya SIPD ini sangat membantu Bapak Ibu sekalian. Tadi Pak Kabid menyampaikan materi satu data, satu sistem, satu arah, transformasi Dokrenda Manggarai berbasis SIPD. Jadi Pak Kabid mengalami persoalan di RPJMD 2126, data tidak tersistem, terputus di tengah jalan, tidak terdokumentasi dengan baik, kemudian mengakibatkan evaluasi yang menjadi sulit. Saya pikir kawan-kawan juga mengalami hal yang sama, bukan cuma Manggarai. Kemudian tahun 2024 Pak Kabid dan kawan-kawan di Manggarai mengalami pelajaran yang sangat berarti, menyusun RPJPD 2025-2045 menuju Indonesia Emas. Ini yang merupakan pengalaman yang bagi kita mungkin Bapak Ibu sekalian, kita periode RPJPD berikut mungkin kita sudah pada pensiun semua kali Bapak Ibu ya. Sehingga ini sebenarnya pelajaran berarti yang menjadi legacy buat generasi berikutnya. Pak Kabid berharap generasi Manggarai nanti tahun 2045 ketika menyusun RPJPD periode berikutnya sudah ada data Bapak Ibu yang terekam di dalam SIPD. Jadi menurut Pak Kabid ini sesuatu yang cukup cukup baik karena sudah terdokumentasi. Akan tetapi ada banyak kendala juga yang dihadapi oleh Manggarai Bapak Ibu sekalian, antara lain misalnya 45 indikator IUP tidak tercover ya Pak Kabid ya. Kemudian agak sulit untuk memproksikannya karena belum ada baseline data yang bisa terukur dan bisa diukur nantinya. Misalnya gas rumah kaca di Manggarai diproksikan dengan IKLH, itu antara lain. Kemudian mengalami kesulitan karena penyusunan RPJMD 2529 tahun ini secara simultan juga menyusun Renstra. Nah, ini mungkin yang perlu kami klarifikasi kepada Pak Kabid yang Pak Kabid sampaikan tadi. Sebenarnya kalau program tidak berubah Pak, karena itu ambil dari suburusan Undang-Undang 23, lampiran Undang-Undang 23. Yang berubah mungkin subkegiatan Pak, karena itu aktivitas atau layanan. Jadi itu yang sering dimutakhirkan. Kalau program mungkin tidak Pak. Tetapi waktu menentukan program kita juga harus melihat aktivitas di bawahnya, kegiatan dan subkegiatan. Bisa saja yang tadi Pak Kabid sampaikan untuk kekhususan, misalnya
untuk DKI Jakarta, Papua, Aceh, nah, itu yang perlu diperhatikan. Nah, kemudian Pak Kabit menguraikan kelemahan SIPD misalnya bisa sangat genting menurut Pak Kabit. Nah, sedangkan di satu sisi Pemda itu taat dengan aturan sebagaimana Permendagri 86. Nah, ini mungkin nanti akan dijawab oleh kawan-kawan yang menangani SIPD. Kemudian integrasi antar sistem yang belum optimal ya Pak. Jadi dari RPJPD dijabarkan RPJMD dan Renstra. Kemudian ketika ke RKPD atau Reja ini yang belum nyambung. Nah, ini mungkin akan dijawab nanti Pak. Nah, kemudian server yang sering error. Kemudian ada titipan dari Pak Kabit kaitannya dengan SIPD penata usahaan. Kalau Bapak Ibu lihat di tayangan tadi, jadi SIPD penata usahaan jagonya bikin pusing menurut teman-teman di Manggarai. Kemudian teman-teman juga butuh fitur pengendalian dan evaluasi yang ini belum dilirik ya Pak Kabit ya. Padahal ini sangat penting karena nanti mengukur bagaimana ketercapaian Bapak Ibu sekalian terhadap target-target yang ada dalam dokumen perencanaan. Yang terakhir integrasi yang tadi sudah disampaikan juga. Jadi nanti di tahunannya ini bisa connect Bapak Ibu sekalian. Itu yang disampaikan. Baik Bapak Ibu sekalian, itu yang disampaikan oleh Pak Yohanes Rodriguez terkait dengan materi di diskusi panel ini Bapak Ibu. Isu strategis penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah dalam SPD. Sekali lagi kita berikan aplaus untuk kawan-kawan Manggarai. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Kalau ada yang belum tahu Manggarai di mana, di Nusa Tenggara Timur Pak ya, di Flores Pak ya, di Ruteng ya, Ruteng kotanya, Ruteng ya. Saya pernah lewat Pak, jadi tahu. Itu di daerah tinggi Pak ya, dingin ya, Ruteng. Ada objek wisata cukup terkenal Pak ya, Wairebo Pak ya. Nanti kawan-kawan bisa ke sana nanti main-main. Tadi Bu Direktur menyampaikan bahwa Nusa Tenggara itu salah satu tematiknya kaitannya dengan pariwisata. Nah, Wairebo itu sangat terkenal Bapak Ibu sekalian. Baik Bapak Ibu sekalian, kita akan masuk ke sesi berikutnya, pemaparan